Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kata-kata pembuka Injil hari ini adalah Yesus sangat sedih. Yesus sangat sedih dan kecewa karena mengetahui bahwa salah satu sahabat dekat dan terkasihnya akan segera mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada orang Romawi. Ketika Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya, para murid terperanjat. Mereka saling memandang dengan kaget. Mereka tidak percaya akan apa yang Yesus katakan. Mereka semua mencintai Yesus. Mereka tidak hanya pengikut Yesus, Yesus juga adalah sahabat dan mentor mereka. Tak satu pun dari mereka akan mengkhianatinya. Saudara-saudari, tetapi mereka mulai saling memandang, bertanya pada diri sendiri, mungkinkah itu Petrus yang mengkhianati Yesus? Pasti tidak. Atau Andreas, atau Thomas. Mereka semua telah meninggalkan keluarga, mata pencarian, dan teman-temannya untuk mengikuti Yesus. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus, bukan hanya sekedar muridnya. Mengapa Yesus percaya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya? Saudara-saudari, pernahkah Anda dikhianati oleh sahabat, anggota keluarga, atau rekan kerja?
Pengkhianatan itu mengerikan. Dikhianati adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup, terutama jika orang yang mengkhianati Anda adalah seorang yang Anda cintai dan percayai, orang yang Anda percaya dan juga peduli dengan Anda. Namun Yesus sangat serius. Bayangkan emosi yang Yesus alami, mengetahui bahwa salah satu orang yang dikasihinya akan mengkhianatinya. Pengetahuan ini pasti telah menghancurkan hati Yesus. Namun Yesus bertekad untuk melakukan apa yang perlu ia lakukan. Yesus tahu Bapaknya ada bersamanya. Inilah yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara-saudari, terkadang dalam hidup kita juga pernah disakiti, kecewa, mungkin dikhianati oleh seseorang yang kita cintai. Sungguh satu karunia bahwa kita dapat berpaling kepada Yesus ketika kita dihancurkan oleh pengkhianatan atau penipuan. Tidak peduli apa yang kita alami dalam hidup, Yesus telah menempuh jalan di depan kita. Dia mengerti, Dia mengasihi kita dan rindu untuk berjalan bersama kita. Hari ini semoga kita menempuh jalan ini bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.